Hey yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Penantian penduduk Wano Kuni beserta dengan aliansi samurai selama 20 tahun lamanya akhirnya terwujud. Sang Dewa Nika membebaskan mereka semua dari keterikatan yang membelenggu mereka selama ini. Itu pun menjadi beban yang mereka usung berpuluh-puluh tahun lamanya. Kebiadaban dan kelicikan dari dua orang yang selama ini menghantui mereka akhirnya tumbang di tangan orang yang tepat. Cita-cita dari Kozuki Oden pun terbuka lebar untuk membuka perbatasan negara Wano Kuni ini menjadi nyata ke depannya. Yep, minggu ini kita dikejutkan lagi dari isi One Piece chapter 1049 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya hancurnya kekaisaran dari Kaido yang diikuti dengan pukulan terakhir bagi sang naga. Belum lagi kejutan besar yakni flashback dari Kaido yang akan banyak sekali mengungkap misteri di One Piece, terutama bagaimana identitas dari Rocks yang perlahan mulai menemukan titik terang. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1049 kita kali ini diberi judul Dunia yang Harus Kita Cita-Citakan. Kemungkinan judul ini merujuk kepada kata-kata Luffy di chapter kali ini yang menegaskan bahwa dia mempunyai salah satu tujuan, yakni dia akan menciptakan dunia di mana tidak ada temannya yang kelaparan. Jadi mimpi dari penduduk Wano Kuni sudah sedikit lagi akan dikabulkan langsung oleh sang prajurit pembebasan Nika yang berlabuh di Wano Kuni setelah 20 tahun lamanya. Chapter 1049 kita kali ini kembali mendapatkan sampul cover yang dimana ceritanya terhubung dari sampul sebelumnya. Cerita kembali berlanjut mengisahkan perjalanan Germa 66 tanpa emosi. Setelah kita mengetahui di chapter kemarin Ichiji dan juga Reiju ingin menjemput adik-adiknya, sampul kali ini terlihat ada seseorang yang membakar buku Niji dan juga Yonji. Siapa sebenarnya sosok yang membakar buku ini? Apakah kalian punya pendapat yang menarik? Tulis di kolom komentar, oke? Halaman pertama memperlihatkan situasi yang terjadi di atas puncak Onigashima, tepatnya di langit ibu kota bunga. Kembali terlihat benturan antara kemampuan Luffy dan juga Kaido menyebabkan area di sekitar mereka terdapat petir hitam yang sangat amat banyak. Di sini terlihat bahwa kepala tangan Luffy berhasil digigit oleh naga api milik Kaido. Kaido berkata, "Kau sudah melangkah jauh. Kau telah melakukannya dengan baik untuk bertarung melawanku selama ini. Namun tidak mungkin kau bisa mengubah dunia." Sesaat setelah itu pun flashback dari Kaido kecil yang berumur sekitar 10 tahun pun dimulai. Dia sedang berada di sebuah tempat yang bernama Kerajaan Vodka. Beberapa pasukan dari Kerajaan Vodka di sini mengatakan sesuatu luar biasa. Kaido adalah prajurit yang terkuat dan dia baru berumur 10 tahun. Kaido menjawabnya, pertempuran itu tidak cukup. Panel lalu memperlihatkan bagaimana situasi yang berada di Kerajaan Vodka sekitar 46 tahun yang lalu. Salah satu dari pasukan Kerajaan Vodka berkata, negara kita tidak perlu berhenti untuk berpartisipasi dalam perang. Kita harus menang dan mengumpulkan cukup uang untuk upeti surgawi, atau kita akan kehilangan hak asasi kita di dunia ini. Kaido pun menjawabnya, kenapa semua orang menuruti orang-orang naga langit itu? Raja Vodka pun mengatakan sesuatu. Kau sedang direkrut, pergi melayani sebagai bawahan mereka. Lantas Kaido ini menjawab, kenapa aku harus menjadi anjing pemerintah? Raja menjawab, kau terlalu banyak membuat onar di negara kami. Sementara itu pun Kaido di sebelah mereka terlihat diikatkan rantai di tubuhnya. Di sampingnya ada marinir yang mengatakan sesuatu kepada Raja Vodka. Setelah kau menyerahkan Kaido, negara ini akan diberikan hak untuk berpartisipasi dalam acara reverie. Kaido pun terlihat mengamuk di sana. Aku bukan alat politikmu. Kemudian sesaat setelah itu Kaido dibawa oleh pemerintahan dunia dengan kapalnya di lautan untuk dibawa ke markas dari World Government. Namun tiba-tiba di perjalanan ada marinir yang berteriak bahwa Kaido sudah kabur. Akhirnya para marinir dan juga pemerintahan dunia membuat poster buronan dari Kaido yang mereka beri nilai kepala Kaido seharga 70 juta beri. Marinir berkata, Kaido telah ditahan. Dia kabur lagi. Sepertinya dia akan ditangkap setiap kali dia lapar. Apa dia pikir kapal penjara kita adalah ruang makan? Nah, sepertinya kasus ini sangat amat persis dengan Yamato waktu dia masih kecil, yang dimana dia terlihat dipasung oleh seseorang karena ulahnya sendiri yang sering mengamuk membabi buta dan juga tidak terkontrol. Mohon maaf dengan pepatah di video kemarin yang sepertinya salah ya, dan kali ini pepatahnya seperti ini. Buah jatuh tidak mungkin dari buah jatuh buah. Beralih ke tempat lainnya yang dimana sekarang kita akan menuju ke Pulau Hashinosu. Tempat ini diberi timeline 44 tahun yang lalu. Ini adalah pulaunya bajak laut. Nah, di sini Kaido terlihat mengamuk dan menghajar satu orang bajak laut di sana. Bajak laut yang bonyok ini berkata, siapa dia? Dia sangat kuat. Dia baru berumur 15 tahun. Namun tiba-tiba ternyata di sebelah Kaido ada Shirohige muda. Dia pun meminta Kaido untuk bergabung ke krunya dengan Rocks yang memintanya. Shirohige berkata, hai kau anak muda sialan, pernahkah kau berpikir untuk menjadi
di bajak laut. Rox sudah lama ingin bertemu denganmu. Bajak laut yang bonyok pun bingung. Dia berkata, Kaido telah bergabung dengan bajak laut Rox. Bukankah mereka sangat tak terkalahkan sekarang? Di sini juga terlihat ada Big Mom yang mengatakan sesuatu. Kaido, kemarilah segera. Kita akan pergi ke lembah dewa. Beberapa bajak laut di sana pun melihat bagaimana mereka melakukan perekrutan anggota Rox. Mereka berkata bajak laut Rox telah pecah. Itu lelucon kan? Tidak mungkin dengan semua monster itu bersama-sama. Sepertinya seorang prajurit angkatan laut bernama Garp telah menjatuhkan mereka. Big Mom berkata di sini, kemana dia pergi? Kaido, apa kau bercanda? Kemudian kita pun kembali lagi di mana 10 tahun sejak kejadian bubarnya bajak laut Rox. Sekarang kita berada di tempat dari Kaido dan Kurozumi Higurashi berada. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Nenek Higurashi berkata, Kaido, kau adalah perwujudan kekuatan. Kyo. Nenek tua rental licik ini sepertinya terlihat menghasut Kaido untuk segera membawa Kaido ini menuju Wano Kuni yang akan dijadikan alat untuk melakukan pengambil alihan pulau tersebut. Higurashi berkata, sisa dari anggota bajak laut Rox akan segera naik panggung. Dunia ini di mana senjata adalah alasan. Aku tentunya banyak waktu untukmu. Kyo. Kaido pun menjawabnya dengan sangat lantang. Ada orang yang terlahir sebagai bangsawan, orang-orang yang berkuasa yang menerima perdamaian begitu saja. Mari kita seret mereka semua ke medan perang. Itulah arti dari kesetaraan dan kebebasan. Hanya dalam perang nilai seseorang ini ditentukan. Setelah itu Kaido pun terlihat berbicara dengan King. Aku tidak tahu dari mana, tetapi Yamato telah membawa nama Joy Boy. Membuka perbatasan negara ini sepertinya keinginan Oden dan adalah persiapan untuk Joy Boy. Jika orang itu sama dengan apa yang kutunggu, maka King, aku tahu siapa itu Joy Boy. King lantas menjawabnya, lantas siapa orang itu? Kemudian panel beralih lagi dan sekarang kita ke masa sekarang yang dimana masih terlihat benturan Hausokuhage yang sangat kuat di langit ibu kota bunga. Terlihat ada salah satu anggota CP0 yang meloncat keluar dari pulau Onigashima menuju ke bawah, namun masih belum jelas apa yang dia rencanakan. Momonosuke berkata, Luffy akan menang. Yamato pun terlihat memerintahkan Momonosuke untuk segera melakukan tindakan terhadap pulau Onigashima yang ingin jatuh ke bawah. Dia berteriak, lakukan Momonosuke. Momonosuke pun meresponnya, keluarlah awan api, lakukan seperti yang aku katakan. Lanjut, kita pun ke panel yang memperlihatkan bagaimana kondisi yang terjadi dengan Raizo dan juga Jinbe pasca mereka melepaskan air yang mengaliri semua pulau Onigashima. Kita pun bisa melihat air yang terus-menerus keluar melalui celah-celah bangunan, menghantam orang-orang yang berada di dalam kastil. Hingga akhirnya beberapa aliansi seperti Brook, Nami, Apo, para Akazaya, dan masih banyak yang lainnya terkena efek dari aliran air milik Raizo. Raizo berkata, selamatkan semuanya, Airzo. Di sisi lain terlihat Sanji yang masih kebingungan dari mana datangnya air sebanyak ini. Franky pun terlihat berkata dengan orang-orang di sana, awas kalian jangan terbawa arus ini. Lanjut, sekarang kita akan menuju ke tempat dari Hiyori, Denjiro, dan Orochi berada. Denjiro terlihat mendekap erat tubuh dari Kozuki Hiyori. Denjiro berkata, kau telah melakukannya dengan baik, menahannya begitu lama selama bertahun-tahun ini Nona Hiyori. Di sini pun terlihat flashback dari Denjiro dan juga Nona Hiyori yang dari dulu memang memendam skenario untuk berpura-pura menjadi bawahan dari Orochi. Mereka berdua akhirnya sampai di titik di mana mereka berdua bisa bertahan dan sukses untuk membuat skenario ini berjalan lancar. Kepala si Kucluk pun terlihat terpenggal di tanah. Kita lanjut ke kondisi dari pulau Onigashima yang ingin jatuh. Yamato berkata, awan api telah hilang, ini sudah berakhir. Momo berteriak, Onigashima akan jatuh. Mereka semua terlihat sangat amat panik. Sementara itu di sisi lain pertarungan masih berlanjut antara Luffy dan juga Kaido, dan kali ini Kaido terlihat mencengkram kepalan tangan Luffy dan Luffy terlihat kesakitan. Kaido berkata, katakan padaku tepi jerami, dunia macam apa yang bisa kau buat? Luffy menjawabnya, bisa makan sepuasnya. Itu adalah dunia yang kuinginkan. Tinju Bajrang pun menghantam Kaido dengan sangat amat keras sehingga Kaido terlihat jatuh terpental ke bawah, meluncur ke tanah dari Wano Kuni. Halaman selanjutnya memperlihatkan bagaimana kondisi Momonosuke yang mencoba membuat awan api miliknya sendiri. Kita pun sampai di halaman terakhir. Flashback dari masa lalu Kaido kembali terlihat di chapter terakhir. Kaido berbicara dengan King. Kaido berkata, King, aku tahu sebenarnya siapa Joy Boy itu. King menjawabnya, siapa itu? Kaido dengan lantang menjawabnya, pria yang bisa mengalahkanku di masa depan. Chapter 1049 pun ditutup dengan bagaimana Luffy, Kaido, dan juga Momonosuke yang ketiganya sudah terlihat lelah dan mereka jatuh ke tanah. Itu diikuti dengan lentera harapan dari penduduk Wano Kuni berada tepat di atas mereka.
Overall, chapter kali ini banyak merangkum mengenai bagaimana flashback yang kita dapatkan dari Kaido waktu dia masih muda. Menariknya adalah dia langsung direkrut oleh bajak laut Rocks di Pulau Hachinosu. Apa yang menjadi alasan mengapa Rocks ini ingin Kaido bergabung ke krunya? Dan satu lagi pertanyaan yang masih menjadi misteri. Mengapa God Valley diserang oleh Rocks the Sebek beserta dengan para krunya? Apa yang sebenarnya mereka cari di sana? 38 tahun sudah insiden bajak laut Rocks menyerang God Valley. Mengapa dan apa yang sebenarnya dicari oleh bajak laut ini di sana? Jawaban yang paling masuk akal tentunya ini ada hubungannya dengan yang namanya kaum naga langit. Kita tahu bersama bahwa Celestial Dragon ini dilindungi di God Valley oleh Garp dan juga Roger. Rocks sepertinya ingin mengalahkan Celestial Dragon di sana. Namun ini bukan merupakan alasan yang tepat mengapa dia menuju God Valley dan menyerang pulau itu. Mungkin bajak laut Rocks ini mempunyai target spesifik yang ingin ia bunuh, yaitu bisa saja ada hubungannya dengan Gorosei. Nah, Tamagon punya teori yang menarik di mana Rocks the Sebek ini kemungkinan membunuh ayah dari Shanks, yang dimana ayah Shanks ini adalah mantan dari anggota Gorosei. Nah, nanti Tamagon akan buat teori ini di video selanjutnya ya, jadi jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Satu lagi alasan yang paling masuk akal mengapa Rocks the Sebek beserta dengan krunya ini berada di God Valley. Rocks mengincar adanya buah iblis legendaris yang berada di God Valley. Ada sesuatu yang menarik. Semua buah iblis Mythical Zoan memiliki hubungan erat dengan bajak laut Rocks sendiri. Kaido mendapatkan buah iblis Mythical Zoan-nya dari Big Mom. Yamato pun mendapatkan buah iblis miliknya dari Kaido. Sedangkan Marco mungkin mendapatkannya dari Shirohige. Semuanya ini ada perputaran yang dimana buah iblis Mythical Zoan pasti ada sangkut pautnya dengan anggota dari bajak laut Rocks. Lalu ada juga buah mitos Orochi yang diberikan kepadanya oleh wanita tua Korozumi Higurashi. Dia memakan buah iblis milik Bone Cly. Nah, selama menggunakan buah iblisnya ini, wajah dari Shiki pun ditampilkan. Tentunya Shiki juga merupakan anggota dari bajak laut Rocks, bukan? Ini menunjukkan bahwa wanita tua itu berada di lembah dewa di mana dia berhubungan dengan Shiki. Hanya 3 contoh DF yang tersisa, yaitu buah iblis milik Devon, buah iblis rubah Onimaru, dan juga buah iblis Buddha milik Sengoku. Dalam kasus buah iblis milik Devon dan Onimaru, mereka mungkin buah iblis yang hilang setelah bajak laut Rocks ini mencurinya. Kemungkinan bisa jadi juga anggota dari Rocks yang memakan buah iblis ini. Mereka adalah Wang Zi dan juga Silver X. Sengoku mungkin satu-satunya contoh yang tidak dicuri di God Valley. Dia kemungkinan diberikan sebagai hadiah atas jasanya sebelum buah lainnya dicuri. Nah, menariknya, apakah bajak laut Rocks ini juga menargetkan satu buah iblis legendaris yang menjadi buah iblis Mythical Zoan lainnya? Itu bisa saja adalah buah iblis bertipe dewa. Kemungkinan ini bisa jadi hal yang disembunyikan oleh Gorosei secara diam-diam di God Valley. Yep, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamagon jabarkan dan review mengenai chapter terbaru kita, yaitu chapter 1049. Ingat, untuk minggu depan chapter libur ya, alias tidak akan rilis. Namun jangan berkecil hati, Tamagon akan membuatkan beberapa teori liar yang menarik yang akan menghibur kalian selepas menunggu chapter selanjutnya untuk dirilis kembali. Yep, terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.